Pada kesempatan kali ini kami akan membahas teori di mana Yuji Itadori adalah raja kutukan sebenarnya. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. So, sesuai judul video ini, yaitu teori cocok logi. Nah, cocok logi ke hal apa? Ya, itu adalah salah satu manga terbaik yang juga pernah admin bahas. Itu adalah Tokyo Ghoul. Jadi inilah teorinya. Dalam dunia Jujutsu kita mengenal yang namanya Raja Kutukan, yang saat ini merujuk pada satu sosok, yaitu Ryomen Sukuna. Sedangkan dalam dunia Tokyo Ghoul ada yang disebut sebagai One Eye King. Ya, sama-sama King. Statusnya, satunya disebut King of Curses atau Noroi no O, satunya disebut One Eye King atau Sekigan no O. Nah, bagaimana teori ini bekerja dan apa hubungannya dengan Yuji Itadori yang sebenarnya adalah Raja Kutukan? Jadi untuk mengetahui hal tersebut, ada sebuah plot dalam manga Tokyo Ghoul yang benar-benar menarik untuk dibahas. Jadi untuk itu admin sarankan bagi kalian yang belum baca manganya atau nonton animenya, bisa pertimbangkan dulu untuk melanjutkan video ini, karena akan ada spoiler berat. Tapi jika kalian sudah baca ataupun menonton anime Tokyo Ghoul ini, maka mari kita lanjutkan saja. Dan bagi kalian yang nggak baca ataupun nonton sama sekali, admin sudah peringatkan ya. So ya, lanjut. Tokyo Ghoul menurut admin adalah salah satu manga paling keren pada zamannya. Tapi tidak untuk animenya ya, yang dibuat kacau. Ya tahu sendirilah. Nah, untuk pembahasan ini sebenarnya ada di Tokyo Ghoul Re. Karena saat itu Tokyo Ghoul tamat di edisi volume 14 dan dilanjutkan di Tokyo Ghoul Re dengan total 16 volume. Jadi inti teorinya ada di Tokyo Ghoul Re. Dan itu adalah plot twist tentang siapa Raja Mata Satu yang dimaksud. Awalnya dulu admin kira rajanya itu adalah Kuzen. Dan kemudian sampai curiga ke Eto, anak dari Kuzen. Karena ciri-ciri Raja Mata Satu adalah memiliki setengah manusia dan setengah ghoul. Bahkan dikatakan Kaneki memenuhi syarat itu, karena ia sebenarnya adalah manusia namun dijadikan ghoul oleh seseorang. Dan plot twist terbaiknya adalah, ternyata sebenarnya rajanya malah Arima Kisho, yang merupakan dewa kematian dari Shishiji, yang dikenal sebagai pembantai ghoul. Nah, Arima Kisho sendiri, walaupun penampilannya seperti manusia pada normalnya, ternyata dia adalah ghoul, lebih tepatnya setengah manusia. Dijelaskan bahwa Arima itu adalah anak yang terlahir cacat. Ia tidak memiliki Kagune sebagai ciri khas ghoul, dan hidup mereka akan mati lebih cepat. Tapi sebagai gantinya, mereka mempunyai kemampuan fisik yang tinggi. Lahir dari satu orang tua, yaitu Tsuneyoshi Washu. Emang bab satu sih, nih orang tua, hoki bener dah. Ia mempunyai anak lain selain Arima, yaitu Kichimura Washu, Hairu Ihei, Rize Kamishiro, dan Yoshitoki Washu. Artinya mereka berlima adalah saudara namun beda ibu. Dan diketahui hanya Rima saja yang bisa dibilang terlahir cacat sebagai setengah manusia. Namun dengan kecacatannya ini, ia disebut sebagai dewa kematian dan mungkin satu-satunya karakter paling kuat dan tak terkalahkan dalam series ini. Ya, dia mati aja di tangannya sendiri. Jadi kesimpulannya adalah Raja Mata Satu itu sebenarnya identik dengan manusia setengah ghoul ataupun ghoul setengah manusia. Atau biasanya disebut sebagai One Eye Ghoul atau ghoul bermata satu. Sejatinya, itu mungkin berawal dari kisah romansa antara wanita manusia bernama Ukina dan Yoshimura sebagai ghoul dan melahirkan Eto. Namun di sisi lain, Arima juga mengalami hal yang sama, yang kemungkinan orang tuanya adalah salah satunya manusia dan satunya juga ghoul. Perbedaannya hanya satu mungkin, Eto terlahir sempurna dengan Kagune dan memiliki ciri khas ghoul, sedangkan Arima terlahir cacat dan perwujudannya sangat mewakili manusia pada umumnya. Namun uniknya, rajanya malah Arima itu sendiri, karena mungkin kekuatannya yang gak ngotak. So ya, sampai di sini dulu penjelasannya dalam dunia Tokyo Ghoul. Maka mari kita hubungkan dengan Jujutsu Kaisen. Berdasarkan cocok logi cerita di atas, jadi bagaimana admin katakan kalau Ryomen Sukuna itu adalah Raja Kutukan tapi bukan yang sebenarnya. Status Sukuna mungkin akan mirip dengan Eto. Jika Eto lebih mirip dengan Ghoul, maka Sukuna lebih mirip dengan Kutukan karena memiliki bentuk tubuh yang aneh, yaitu 4 tangan, 2 wajah, dan 2 mulut.
Dan bagaimana kalau admin katakan jika Yuji Itadori adalah raja kutukan sebenarnya, seperti kasus Arima Kisho? Ya, Arima memiliki penampilan manusia tapi sebenarnya adalah ghoul. Lalu apakah Yuji memiliki penampilan manusia yang sebenarnya adalah kutukan? Ingat, Arima dan Yuji memiliki satu kesamaan, yaitu memiliki kemampuan fisik yang tinggi. Kita bisa lihat bahwa di awal episode, Yuji itu fisiknya bukan main. Walaupun tanpa teknik kutukan, Yuji terbukti mampu menyaingi penyihir Jujutsu pada eranya, hanya modal tinjunya saja. Dan satu cocok logi lagi, jika Tsuneyoshi Washu memiliki banyak anak, mungkin itu sama halnya dengan Kenjaku yang memiliki banyak anak juga. Bahkan terhitung sampai saat ini, ada 10, yaitu 9 janin terkutuk ditambah Yuji itu sendiri. Nah, dari teori ini, maka yang sebenarnya terlihat bukanlah yang sebenarnya. Yang awalnya kita kira bahwa Raja Ghoul mata satu itu adalah Eto, tapi plot twistnya malah Arima Kisho yang penampilannya manusia banget. Jadi apakah jangan-jangan itu akan terjadi pada dunia Jujutsu Kaisen, di mana yang kita duga Raja Kutukannya adalah Ryomen Sukuna, malah menjadi Yuji Itadori karena memiliki penampilan manusia, sekaligus sebagai orang yang diremehkan saat ini, bahkan oleh Sukuna itu sendiri. Nah, ada kesimpulan kedua dalam teori cocok logi ini. Berdasarkan komentar-komentar kalian juga, bahwa kalian mengatakan Kenjaku itu ternyata adalah orang tua Sukuna juga. Jadi sebenarnya admin kepikiran, kalau begitu bagaimana jika Tsuneyoshi dan Kenjaku itu sama? Salah satu anak Tsuneyoshi adalah Rize, yang bisa terbilang terlahir sempurnalah dengan kagunenya, tapi memiliki sifat raku saja. Atau mungkin si Furuta, yang entahlah, kalian pilih mana saja yang sempurna sebagai ghoul. Dan satunya anak cacat bernama Arima. Nah, bagaimana jika Kenjaku juga demikian? Anak sempurnanya adalah Sukuna dan anak cacatnya adalah Itadori. Tapi walaupun cacat, dialah raja kutukan sebenarnya. Karena kita tahu bahkan Sukuna yang luar biasa kuat pun tak bisa mengendalikan tubuh Yuji seenaknya. Bahkan dikatakan oleh Gojo bahwa dialah orang berbakat yang hanya 1 dalam 1000 tahun. Dan ya, begitulah teorinya ya. Dan ingat, ini hanya teori cocok logi saja. 100% cerita Tokyo Ghoul dan Jujutsu Kaisen itu beda banget. Dan perlu diketahui, Arima Kisho itu bukan MC ya, melainkan NPC, sama seperti Gojo lah. Tapi kepopuleran mereka di atas MC-nya itu sendiri. Pada akhirnya gelar Raja Ghoul diserahkan ke Kaneki Ken sebagai MC asli Tokyo Ghoul dan berhasil membawa perdamaian pada ceritanya. Jadi apakah gelar Raja Kutukan nanti akan diserahkan ke Yuji Itadori dan akhirnya membawa perdamaian pada ending cerita Jujutsu Kaisen? Itulah kenapa Yuji dikatakan adalah Raja Kutukan yang sebenarnya. So, bagaimana menurut kalian? Istilahnya pura-pura lemah ternyata adalah Raja Iblis. Raja Kutukan. So ya. Nah, mari kita nantikan saja kejutannya ya. Oke, mungkin itu saja pembahasan pada video kali ini. Jika ada pertanyaan dan masukan, silakan komentar saja di bawah. Sekian dari pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.